Ibu kalau punya emas, ini saya bicara ibu mudah-mudahan dibelikan emas oleh suaminya, amin. Ini kan suaminya biar didengarkan. Suami belikan emas buat ibu teh. Benar tak? Bu, kalau ibu punya emas teh panjang, masa banyak teh. Kira-kira ibu meninggal di bawah tuh. Kenapa? Hah? Kenapa? Kan katanya cinta sama emas. Hah? Itu yang kita cintai, benar tak? Emas yang kita cintain, wah, ditaruh dalam lemari, dikunci, wah, benar tak? Begitu dia meninggal di bawah tuh. Kenapa? Insya Allah. Ibu teh punya baju berderet, bajunya ibu banyak berderet, bajunya bapak teh berderet banyak, baju mewah-mewah, jas bajunya, oh mahal-mahal. Begitu udah meninggal, dipakein tuh, pakein kayak kondangan gitu loh, benar gak? Yang dipakai apa? Kain kafan, benar gak? Rumah ditinggalin, mobil ditinggalin, uang ditinggalin, emas. Itu semua yang kita cintai ditinggal. Beb habibaka, cintai apa yang kamu cintai. Nanti pada suatu saat ketika datang malaikat maut, tidak ada yang dibawa, semuanya bakal kita tinggalkan. Anak yang kita cintai, yang kita sayangin, kita besar-besarin, oh disayang-sayang anak kita. Begitu kita meninggal, anak tersebut tidak akan mengikut ibunya atau orang tuanya masuk ke liang kubur. Benar tak? Benar tak? Pak, Pak, cinta nggak sama istri? Yang kencang ngomongnya teh. Kalau nggak kencang bakal ditutup kunci lagi sama ibunya. Cinta tak sama ibu? Cinta tak sama ibu? Benar, benar. Bu, cinta tak sama Pak? Cinta tak? Kira-kira kalau bapak mati ibu ikut tuh? Jahatnya Pak. Masya Allah. Fotonya cinta, ngomongnya teh, saya teh cinta sehidup semati. Pret. Bohong yang begitu Pak. Benar gak Pak? Pak, ibu meninggal, bapak ikut gak? Bapak teh pura-pura nangis, pura-pura air mata buaya. Benar gak? Air mata buaya. Hari pertama nangis, hari kedua seminggu hilang, senyumnya kelihatan dah. Benar tak Pak? Benar tak? Nggak ada bohong, cinta sejati dia bohong. Orang yang kita cintai, istri kita, yang merawat kita, yang menjaga kita, begitu sudah meninggal kata bapak selamat jalan. Benar tak? Benar tak? Sedih paling juga seminggu sebulan selesai. Benar tak? Sama ibu juga sama gitu. Benar tak? Pura-pura teh ibu teh ditinggal bapaknya teh nangis, ngegerung-gerung, bapak jangan tinggalin ibu, bapak jangan tinggalin ibu, ibu mau ikut, dibawa beneran ketakutan ente. Ada tetangga saya Pak, ditinggal suaminya meninggal, wah itu istrinya teh sampai menggulung-gulung, saking cintanya teh. Begitu suaminya jenazahnya mau dikeluarkan, istrinya bilang, jangan dikeluarkan, apa suami saya, jangan, terus dia nangis sampai dia bilang, Pak saya ikut, bapak saya ikut, jangan tinggalin. Saya bilang nanti kalau keluar bener kamu diajak, kumaha mau tadi. Gaya ngomong aja ente nggak bakal mau. Benar tak Bu? Orang yang kita cintai bakal kita tinggalkan kok. Kalau orang-orang yang kita cintai bakal kita tinggalkan, apa yang akan menemani kita di alam kubur? Mana itu yang kita cintai di dunia itu? Mana itu anak? Mana itu istri? Mana itu suami? Mana itu harta? Mana itu kekayaan? Mana itu emas? Semuanya bakal ditinggalkan. Nggak ada kecintaan apa teh, kecintaan kopret yang begitu teh. Benar tak? Benar. Makanya sering saya katakan, Pak, Bu, kalau mau cinta kepada Allah dan cinta kepada Habibina Muhammad. Jangan cinta sama suami sedang-sedang saja, tong banyak-banyak teh. Benar tak? Benar tak? Benar. Pak, cinta sama istri sedang-sedang saja, udah Bu, kasih 2%-nya tong banyak-banyak teh. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Kadang-kadang masih hidupnya nyakitin kita Bu, benar tak? Hidupnya apalagi matinya, benar tak? Benar. Makanya kalau apa yang kita cintai di muka bumi tidak akan pernah abadi, ibadah Allah. Betul? Suami, anak tidak akan pernah abadi.
tanamkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Habibina Muhammad. Hidup ini Pak, Bu, jadikan hidup ini untuk Allah, jadikan hidup ini untuk Nabi Muhammad, karena itu yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan anak istri kita. Masya Allah. Enggak, itu semua bakal kita tinggalin. Cari cinta yang abadi, cari cinta yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Cinta hanya kepada Allah dan cinta hanya kepada Habibina Muhammad. Ini sering saya katakan, Bu, Pak, kalau kita cinta kepada Habibina Muhammad, berjuang untuk Nabi Muhammad, membela ajaran Nabi Muhammad, berada di barisan Nabi Muhammad, insya Allah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad akan dipupuk oleh Allah sampai masuk dalam surganya Allah. Ini cinta yang hakiki, bukan cinta pangkat kedudukan. Itu semua bakal kita tinggalin. Jangan bangga dengan kedudukan kita, Pak. Jangan bangga dengan profesi kita, jangan bangga dengan kekayaan kita. Tapi kalau ada di dalam hati sanubari kalian cinta kepada Habibina Muhammad, ini yang akan menyertai kita, yang menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Jangan kita salah menempatkan cinta, ibadah Allah. Jangan. Kalau kalian mau berkorban untuk Habibina Muhammad, berjuang untuk Rasulullah, cintai untuk Rasulullah. Salawat adalah salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Sebutkan nama Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, tanyakan kepada diri kita, berapa banyak salawat yang kita baca sebagai bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Cinta yang kita miliki untuk urusan dunia bakal kita tinggalkan. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya. Ini yang dikatakan, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun bih. Ya Muhammad, cintai apa yang akan kamu cintai. Tapi nanti suatu saat semuanya itu bakal ninggalin kita. Kita semua bakal ditinggalkan, Pak, dengan orang yang kita cintai. Orang tua kita yang sangat mencintai kita sekarang sudah kembali ke hadirat Allah. Bapak kita, ibu kita, saudara kita yang kita cintai, semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Nggak ada di muka bumi ini yang abadi, ibadah Allah. Nggak ada yang abadi di muka bumi ini. Semuanya bakal ninggalin kita. Pilihannya dua, ya kita ninggalin dia, ya dia ninggalin kita. Itulah dunia, ibadah Allah. Makanya kalau mencintai dunia, mencintai apa-apa yang ada di dunia, tong terlalu kelewatan. Biasa-biasa saja. Ada dinikmati, enggak ada alhamdulillah. Punya rumah alhamdulillah, enggak punya rumah alhamdulillah. Bu, punya rumah alhamdulillah, enggak punya rumah alhamdulillah. Punya uang alhamdulillah, enggak punya uang alhamdulillah. Punya harta alhamdulillah, enggak punya harta alhamdulillah. Semuanya yang datang dari Allah. Yang punya uang datang dari Allah, bakal hilang uangnya. Yang nggak punya uang apalagi juga bakal hilang. Semuanya itu milik Allah Ta'ala. Kalau kita sudah menikmati hidup ini dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah, punya yang namanya sifat qanaah. Qanaah apa? Ridho dengan apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bu, Pak, belajar hidup ini punya sifat qanaah. Radhiya bima qasamallahu alaih, rela, ridho dengan pembagian Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu punya bapak model kia, alhamdulillah. Bapak punya istri model gitu, alhamdulillah. Benar tak? Punya rumah kecil, alhamdulillah. Punya rumah besar, alhamdulillah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Hidup paling nikmat itu adalah ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu. Apa yang kedua tadi? Cintai sesuatu, karena sesuatu itu bakal meninggalkan kita. Kematian pasti datang, yang kita cintai bakal ninggalin kita. Yang ketiga, yang terakhir, wazzi ma syi'ta fa innaka wa'mal ma syi'ta fa innaka masyum bih. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, berbuatlah, sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan.
Pak, kita hidup di dunia ini diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Kalau kita melakukan kebaikan, yang untung siapa? Kita. Yang mendapatkan pahala siapa? Kita. Jangan sibuk dengan penilaian orang lain. Jangan sibuk dengan pujian orang lain. Tuh, perhatikan, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, jangan sibuk dengan sanjungan orang, jangan sibuk dengan pujian orang, jangan sibuk dengan tepuk tangan orang. Enggak, kita melakukan segala sesuatu yang kita harapkan adalah pahala yang datang dari Allah, bukan pujian manusia. Kita ini kadang-kadang kalau ngebantu, kalau menolong, kalau berbuat baik, yang diharapkan apa? Pujian, begitu dipuji kepalanya teh besar, kakinya teh terbang. Benar tak? Apa hidup dengan pujian? Pujian manusia teh nggak ada manfaatnya, Bu. Pujian manusia, Pak, tidak ada manfaatnya. Hari ini kalian bisa dipuji, besok kalian akan dicaci. Hari ini kalian disanjung, besok kalian akan difitnah. Tidak ada satu pujian yang abadi kecuali pujian yang datang dari Allah. Makanya kita kalau beramal ikhlas karena Allah. Jangan segala sesuatu teh ingin dipuji. Nyumbang masjid tujuannya supaya dapat sanjungan, namanya ditaruh paling depan, Haji Ujang. Pinjam namanya teh. Nyumbang disebutin, oh acara ini beb, ini acara, ini saya yang ngasih semua beb. Norak, benar tak? Saya beb, ini yang membiayai. Kinjar supaya orang bilang apa? Oh, supaya orang bilang ini dermawan, supaya orang baik. Apa? Kalau sekedar hanya ini dikatakan dermawan, dapat pujian, cuma sekedar itu kalian dapat pahala, nggak dapat. Tapi kalau kita berbuat kebaikan karena Allah, saya bangun masjid karena Allah, saya nyumbang pesantren karena Allah, saya mengadakan acara ini karena Allah, balasan Allah jauh lebih besar daripada balasan manusia. Balasan manusia teh kecil dan tidak akan pernah bermanfaat. Jangan cari pujian manusia. Jangan, nggak penting pujian manusia. Orang kalau hidup yang dia cari hanya pujian, capek Pak. Kita melakukan segala sesuatu yang kita cari apa? Pujian, sanjungan, capek. Begitu kita nggak ada pujian, malas. Begitu nggak ada sanjungan, malas. Tapi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, nggak peduli orang mau muji silakan, orang mau mencaci silakan. Saya sering katakan, Bu, apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Hai para kiai, hai para ulama, hai para ustadz, di mana kalian akan berdakwah di jalan Allah, di mana kalian akan menegakkan syariat Allah, jalankanlah untuk mencari ridha Allah. Ketika kalian berdakwah, ketika kalian menyampaikan kebenaran, ketika kalian ingin mensyiarkan agama Allah, jangan pernah mencari sanjungan dari siapapun. Jalankan untuk mencari pujian yang datang dari Allah. Nggak peduli siapapun orangnya, mau memuji kita, mau mencaci kita, masa bodoh. Enggak peduli saudara. Orang kalau ikhlas itu enak bicaranya, Pak. Ketika dia menyuarakan kebenaran, nggak ada. Dia sudah tidak lagi berpikir tentang sanjungan. Silakan, mau nyanjung enggak, mau nyaci. Orang yang soleh, orang yang baik, antara cacian dan sanjungan itu sama. Orang kalau sudah ikhlas, hidup ini enak, hidup ini enjoy. Ketika kita melakukan kebaikan, ikhlas karena Allah, nggak capek. Orang kalau mau berdakwah, kalau dia berdakwah ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kesehatan. Bu, demi Allah, saya sebulan yang lalu operasi, Bu. Saya sebulan yang lalu operasi. Tapi saya berusaha untuk bangkit. Untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Saya mencoba untuk ikhlas di dalam berdakwah. Alhamdulillah, dalam kondisi sakit, setiap kali saya naik mimbar, setiap kali saya ceramah, Allah berikan kesehatan kepada Allah. Sebulan yang lalu saya masih operasi. Tapi saya belajar bagaimana untuk ikhlas. Yang saya cari hanya ridhonya Allah. Karena itu modal saya untuk bertemu dengan Allah. Itu modal saya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Nabi Muhammad. Enggak, saya tidak butuh dengan sanjungan, saya tidak butuh dengan cacian. Saya sering katakan kalau saya ceramah, orang suka boleh, orang nggak suka terserah.
Saya sering dikritik Pak di Bandung. Habib itu kalau ngomong agak kecengan dikit, Beb. Habib kalau ngomong teh pedes banget, Beb. Kami nggak suka masa bodoh. Benar gak? Masa bodoh tadi nggak penting. Yang penting yang saya sampaikan adalah kebenaran, betul? Yang saya sampaikan adalah hak, betul? La yakhafuna lawmata laim. Tidak peduli siapapun orang yang mau mencaci, siapapun orang yang mau menghina, silakan. Jadikan hidup ini untuk Allah. Jadikan hidup ini untuk Nabi Muhammad. Pegang itu semuanya, sehingga kita tidak peduli dengan siapapun. Saya banyak diundang Bu, oleh orang-orang kaya. Banyak diundang oleh para kiai, para orang-orang kaya. Mereka mengundang, kemudian mereka mengatakan, Habib, jangan ngomong ini ya, nanti tersinggung. Tong undang Habib, tong undang Habib. Saya paling nggak suka kalau diundang sama panitia terus dibatasi. Habib jangan ngomong begini. Nggak usah undang Habib, nggak usah. Apa? Biarkan saya bicara apa adanya. Boleh memberikan masukan, silakan. Tapi kalau coba-coba ngatur saya, Habib jangan ngomong gini, entah tersinggung, mau tersungging, mau repot amat. Saya peduli. Yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan aturan Allah, betul? Yang saya sampaikan sesuai dengan Al-Quran, betul? Nah, saya tidak akan pernah peduli. Habib kalau gitu Habib nggak bakal diundang lagi. Mau undang lagi, terima kasih, nggak undang lagi kelewatan. Benar tuh? Benar tuh? Jadi orang kalau ikhlas teh enjoy, enak. Orang kalau ikhlas teh enak, nggak bakal capek. Bu, ibu ketika melayani seorang suami karena ikhlas karena Allah, nggak bakal capek. Tapi kalau ibu melayani teh karena uang bulanan, capek. Begitu uang bulanan telat, ogah ngelayanin Bu, benar tuh? Tapi kalau ibu ngelayanin karena Allah Ta'ala, ibu melayani suami karena berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah, ibu melayani suami karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, nggak capek. Walaupun bangun jam 2 malam bikin kopi seorang suami, tidak bakal pernah capek. Kenapa? Karena ibu melakukan untuk mencari ridhonya Allah. Bener? Yang jawab 2 orang deh, benernya deh. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia itu akan menjadi buah kita di akhirat. Kita melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan. Ingat, tidak ada satu kebaikan di muka bumi ini yang luput daripada pandangan Allah. Nggak ada. Masih ma'rufin baik, kata orang. Nggak ada kebaikan yang lepas daripada pandangan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada sekecil kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, walaupun kita tidak dipuji, walaupun kita tidak disanjung, tapi kita tidak akan pernah terlepas daripada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Begitu juga ketika kita melakukan kejelekan, melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, walaupun kita lepas dari pandangan manusia, tapi tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah. Tanamkan kebaikan, beramal soleh. Di dunia kesempatan kita, hidup kita tinggal sedikit lagi, nggak lama-lama, nggak. Model kayak bapak, model kayak ibu, nggak lama-lama, sebentar. Udah sebentar, paling juga 10 tahun. Wassalamualaikum. Benar nggak? Gunakan umur sisa kita. Sisa kita digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Tanam kebaikan, perbanyak berzikir, perbanyak baca sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu adalah bekal kita menuju kematian, sehingga kita mati dalam keadaan husnul. Bu, 3 tadi Pak, ingat 3? Ingat tuh? Ya? Habib ngomong sampai keingetan lupa juga Pak. Ingat nggak yang pertama non? Ismasyita fa innaka mayitun. Hiduplah, sesungguhnya pasti mati. Wahbib masyita fa innaka mufariqun bi. Cintai seseorang, kita bakal meninggalkan orang yang kita cintai. Yang ketiga, beramallah karena kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita amalkan. Insya Allah, mudah-mudahan yang 3 ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita amalkan di dalam perilaku kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibin.
طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وعلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم اقض حاجتنا يا الله حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة سالمين مغفوضين مرزوقين في خير ولطف عافية يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا Allah turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Allah turunkanlah maghfirahmu di tempat ini ya Allah turunkanlah keberkahanmu di tempat ini ya Allah ya Rabb jangan kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali kau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb jangan kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali kau sudah hapus segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb penuhi segala hajat-hajat yang hadir pada malam hari ini ya Allah hajatul dunyawiyah hajatul ukhrawiyah ya Allah ya Rabb penuhi segala keinginan ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah ya Rabb panjangkan usia kami dalam taat kepadamu ya Allah panjangkan usia kami dalam taat kepadamu ya Allah berikan kami badan yang sehat walafiat ya Allah agar kami bisa beribadah kepadamu ya Allah ya akramal akramin ya arhamar rahimin jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqamah ya Allah yang senantiasa berada di jalanmu ya Allah bimbinglah
Bimbinglah kami ya Allah agar kami senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah anak istri kami ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat kedudukan dan derajat orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah di dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikanlah kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah. Masukkan mereka dalam surga-Mu yang paling tinggi ya Allah ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jadikanlah pesantren yang ada di tempat ini ya Allah menjadi pesantren yang diberkahi oleh Allah ya Allah. Diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menghantarkan keselamatan daripada santri dan santriwati sehingga mereka bahagia dari dunia sampai akhirat. Ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari segala bentuk penyakit ya Allah. Jauhkan kami dari hasud, dari iri, dari dengki, dari benci, dari fitnah, dari bala, dari musibah. Ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah. Lindungi negara kami ya Allah. Jaga negara kami ya Allah. Jadikan negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Rabb. Ya Allah ya akramal akramin ya akramal akramin. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan akhir daripada kehidupan kami untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, itulah yang barangkali yang bisa Habib sampaikan dari awal sampai akhir. Berharap mudah-mudahan nilai-nilai keilmuan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, yang menyakitin hati, Habib mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.